Berawal pada tahun 1940 ketika Jepang secara resmi menjadi negara anggota blok poros yang memerangi blok sekutu. Dan setahun kemudian ketegangan di Asia Pasifik pun semakin memuncak saat Amerika melakukan embargo perdagangan terhadap Jepang. Karena tekanan ekonomi dari Amerika ini, Jepang mengalami krisis serius. Maka dari itu, Jepang menyatakan perang terhadap Amerika. Dengan diawali penyerangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor di Hawaii. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor ini mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke kawasan Asia Tenggara yang sudah dikuasai negara-negara blok sekutu. 2 bulan setelah pendaratan Jepang di Kalimantan, Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa. Pasukan Belanda yang sudah lama menguasai Pulau Jawa tidak bisa menahan gelombang serangan amfibi pasukan Jepang. Dengan singkat, Jepang berhasil melumpuhkan benteng Belanda di utara Pulau Jawa ini. Di hari berikutnya, pasukan Jepang pimpinan letnan bernama Shimazaki Takeo bergerak menuju ke pemukiman penduduk yang masih di wilayah utara. Di desa itu, pasukan Jepang mendapat sambutan baik dari penduduk. Kemudian Shimazaki menjelaskan maksud tujuan Jepang datang ke Pulau Jawa. Sesuai dengan propaganda yang dibuat, yaitu mereka akan membebaskan Pulau Jawa dari penderitaan karena penjajahan Belanda. Beberapa hari setelah itu, Jepang sudah mendirikan markas di berbagai wilayah Pulau Jawa. Untuk mencegah perang besar, Kapten Kato menyarankan Shimazaki untuk pergi ke markas Belanda dan tentara sekutu di Bandung untuk memberi tawaran agar Belanda segera menyerah. Walaupun ragu dengan strategi itu, Shimazaki tetap menerima misi berbahaya tersebut. Suatu hari, Shimazaki dan Yamana menyamar memakai pakaian orang pribumi. Mereka akan menghadang truk logistik yang menuju ke markas sekutu di Bandung. Dengan mengancam si sopir, mereka berhasil menumpangi truk menyusup ke area markas. Di dalam dia mengaku kalau dia adalah tentara utusan Kekaisaran Jepang yang ditugaskan menemui komandan tentara Belanda di markas ini. Ketika sudah dihadapkan dengan jenderal itu, Shimazaki mengeluarkan ultimatum agar Belanda segera menyerah pada Jepang. Shimazaki mengancam jika Belanda tidak menyerah dan Shimazaki ditahan, dalam beberapa jam ke depan pasukan Jepang akan membuat serangan besar-besaran ke markas ini. Sang jenderal pun meminta Shimazaki agar menahan serangan pasukannya, karena dia harus berunding dulu dengan gubernur jenderal yang punya wewenang. Akhirnya melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hari berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia, sekaligus dimulainya penjajahan Jepang. Namun kemudian hari terjadi perdebatan mengenai kebijakan militer yang akan diterapkan di Pulau Jawa. Sampai akhirnya melalui Jenderal Hitoshi Imamura, pihak Jepang mengizinkan sementara dibentuknya Gerakan Kemerdekaan Indonesia, yaitu organisasi pelatihan semi militer bagi orang-orang pribumi. Keputusan itu dimanfaatkan oleh Shimazaki untuk menjadi pemimpin organisasi pelatihan semi militer yang disebut Senin Dojo. Januari tahun 1943, upacara pembukaan Senin Dojo akhirnya terlaksana di Tangerang. Dalam upacara itu, Shimazaki berpidato kalau Dai Nippon saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan Asia ke tangan orang Asia, termasuk Indonesia. Shimazaki berharap para pemuda pribumi serius mempelajari segala hal yang mereka ajarkan, agar mereka menjadi prajurit terlatih demi membebaskan Asia bersama-sama. Keesokan harinya, para pemuda kembali menjalankan pelatihan yang kali ini lebih keras. Beberapa bulan berlalu, situasi pun mulai berubah. Sering terjadi gesekan antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang yang mulai bersikap sewenang-wenang terhadap warga pribumi. Seperti kejadian ketika gadis bernama Ayu, adik dari anggota Senin Dojo bernama Parto, dipaksa oleh kapten bernama Himamura. Gara-gara hal itu, Parto terlibat perkelahian dan Parto dihajar oleh kapten Jepang itu. Rekan Parto bernama Nur Hadi pun gak terima, dan malamnya Nur Hadi bersama yang lainnya pergi mencari Himamura ke tempat hiburan.
Karena insiden itu, pihak Jepang memutuskan untuk membubarkan Shinindojo. Keputusan itu membuat Shimazaki sangat marah, namun dia hanya bawahan yang tidak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, Insinyur Soekarno, pemimpin nasionalisme Indonesia, mendorong orang-orang Indonesia untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Kemudian, pemerintah Jepang bersama para tokoh nasionalis Indonesia membentuk Tentara Sukarela atau PETA yang bertujuan mempertahankan wilayah dari serangan sekutu. 10 Oktober tahun 1943, Tentara PETA akhirnya diresmikan di Bogor. Ini akan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Bersama tentara Jepang, para mantan anggota Shinindojo juga ikut bergabung dengan PETA. Namun tahun 1945, tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus, Jepang mengalami kerugian yang sangat parah akibat Amerika menjatuhkan bom atom di 2 kota penting di Jepang. Dan 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito resmi mengumumkan kalau Jepang sudah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian hari, Shimazaki diperintahkan memimpin pasukannya sementara, sedangkan Miyata akan kembali ke Jepang untuk bernegosiasi dengan markas staf. Di situ, Shimazaki diselimuti kebimbangan antara berpegang dengan komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang yang harus tunduk kepada sekutu, atau menepati janjinya membantu tentara PETA meneruskan perjuangan. Dan pada akhirnya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan rakyat dan pejuang kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Belanda kembali datang dan memboncengi sekutu yang bertujuan melucuti sisa tentara Jepang. Namun tujuan Belanda tak lain ingin kembali menguasai Indonesia. Nur Hadi bersama teman-temannya mewakili para pejuang meminta persenjataan pasukan Jepang diserahkan kepada mereka untuk bertempur melawan bala tentara sekutu dan Belanda. Tapi semua permintaan mereka ditolak oleh Shimazaki, karena Shimazaki harus berpegang teguh sebagai tentara kekaisaran Jepang. Di bulan September tahun 1945, invasi total pasukan Inggris dan Belanda telah dimulai. Perang ini mengakibatkan banyak korban berjatuhan di pihak Indonesia. Di tengah keputusasaan, Nur Hadi, Asep, dan Parto kembali mendatangi Shimazaki untuk mengambil persenjataan tentara Jepang dengan paksa. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara pejuang dan tentara Jepang, Shimazaki akhirnya menyerahkan persenjataan kepada para pejuang. Gara-gara hal itu, Shimazaki ditangkap oleh tentara sekutu karena dianggap sudah melanggar perjanjian penyerahan senjata. Shimazaki diinterogasi dan disiksa dengan keji oleh perwira investigasi Belanda agar memberi informasi para pejuang. Setelah itu, Shimazaki dikurung di dalam sel. Dan beberapa hari kemudian para pejuang Republik datang menyerang markas sekutu untuk membebaskan Shimazaki. Walau berhasil dibebaskan, tapi dalam pertempuran itu banyak pejuang yang gugur termasuk Parto. Setelah itu, Shimazaki bergabung dengan para pejuang. Hari demi hari, Shimazaki bersama para pejuang kemerdekaan terus melakukan perlawanan kepada sekutu. Setelah melewati beberapa pertempuran, Shimazaki terserang penyakit demam tinggi. Shimazaki pun dirawat di tempat persembunyian para pejuang. Lalu Shimazaki kedatangan mantan anak buahnya di Kesatuan Militer Jepang yang membawa kabar duka. Letnan Miyata yang akan pulang ke Jepang ternyata ditangkap oleh tentara Belanda dan dieksekusi karena dituduh sudah mengorganisir pembebasan Shimazaki.
Bulan Maret tahun 1949, para pejuang kemerdekaan Indonesia melakukan serangan besar-besaran ke Yogyakarta untuk merebutnya kembali dari tangan Belanda. Dalam pertempuran tersebut, banyak para pejuang kemerdekaan yang gugur karena kalah persenjataan. Begitu juga dengan mantan tentara Jepang yang ikut bertempur, termasuk Yamana yang gugur di tangan tentara Belanda ketika menyelamatkan anak kecil yang berada di tengah pertempuran. Pertempuran tersebut berlangsung sangat sengit sampai akhirnya tertembaknya Asep ketika mengibarkan bendera merah putih. Dan pada akhirnya pihak pejuang Indonesia berhasil memenangkan pertempuran dan merebut kembali ibu kota Yogyakarta. Nur Hadi tidak menyangka kalau kemerdekaan yang dia impikan selama ini benar-benar akan terwujud. Ketika Shimajaki mengenang rekan-rekannya yang sudah gugur, tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi. Ada penyusup dari kalangan pengkhianat menembaki Shimajaki dari balik pepohonan. Nur Hadi langsung mengejar si penembak tersebut dan berhasil menghabisinya. Namun sayangnya Shimajaki tidak tertolong. Diiringi tangisan rekan-rekan pejuang, Shimajaki menghembuskan napas terakhirnya. Menurut catatan sebuah yayasan kumpulan warga Jepang di Indonesia, ada 903 orang bekas tentara asli Jepang ikut perang kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah itu 288 orang hilang, 243 orang gugur dalam pertempuran, dan 45 orang kembali ke Jepang pada tahun 1950. Dan sisanya 342 orang memilih tinggal di Indonesia sebagai warga negara Indonesia.